ini saya sebagai moderator dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas tentang jurnal perkemihan. Sebelum kita masuk ke materi, saya persilakan teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iska Dwi Cahyaningsih. Baik, perkenalkan nama saya Esti Wulandari. Saya Rini. Saya Ria. Perkenalkan, nama saya Anita Mirawati. Semuanya, nama saya Danang Pastia. Nama saya Lihika Sandewi, bisa dipanggil Lika. Perkenalkan, nama saya Marta Neviwarti Mizai. Perkenalkan, nama saya Elis. Perkenalkan, saya Julieta. Oke, langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Slide yang pertama ada A, masalah. Masalah di sini, masalah pemborosan energi protein pada pasien dengan penyakit ginjal. Untuk yang B, ada intervensinya. Intervensi yang pertama yaitu pemeliharaan dialisis, memadai asupan protein dan energi makanan. Untuk yang kedua, rekomendasikan diet untuk meningkatkan asupan protein. Dan untuk yang ketiga, meningkatkan dosis dialisis. Untuk yang keempat, pemberian hemodiafiltration. Untuk yang kelima, melakukan terapi intensif. Intervensi yang pertama adalah pemeliharaan dialisis, asupan protein, dan energi makanan. Asupan gizi yang tidak memadai dapat terjadi secara sekunder untuk penyakit komorbiditas yang mempengaruhi energi pencernaan, depresi, situasi ekonomi yang buruk atau cepat kenyang karena infus peritoneal, dan penyerapan glukosa di dialisis peritoneal. Selain itu, hilangnya nutrisi tambahan selama dialisis seperti asam amino, beberapa peptida, darah, vitamin, elemen, dan glukosa lebih lanjut dapat mempengaruhi pasien tersebut untuk peningkatan risiko PE. Maka asupan gizi, protein, dan energi sangat penting untuk dipenuhi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi diet untuk meningkatkan asupan protein. Jadi, rasionalnya itu harus memperhitungkan kandungan fosfor pada sumber protein tertentu dan juga nutrisi phosphorus containing lainnya. Untuk peningkatan serum fosfor sendiri itu setelah peningkatan asupan protein. Ketiga yaitu meningkatkan dosis dialisis. Rasionalnya untuk meningkatkan asupan makanan dan status gizi, dan untuk mempertahankan optimal diet asupan gizi. Di sisi lain, langsung mengevaluasi dampak dari peningkatan dosis dialisis pada parameter nutrisi yang langka. Yang keempat yaitu pemberian hemodiafiltration. Rasionalnya sebagai metode yang efektif untuk menghilangkan racun umerik. Namun, belum ada studi prospektif yang tersedia tentang efek hemodiafiltration pada parameter gizi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5, melakukan terapi intensif. Terapi intensif yang pertama ada perubahan resep dialisis. Yang kedua, meningkatkan kualitas terapi oral. Yang ketiga, tabung pengisi atau PEG jika ditunjukkan. Selanjutnya C, hasil. Hasil yang pertama ada meningkatkan asupan protein dan energi makanan. Yang kedua, meningkatkan status gizi. Yang ketiga, memberikan edukasi tentang pentingnya asupan gizi dan protein. Yang keempat, memonitor asupan gizi dan protein. Yang kelima, meminimalkan dosis dialisis. Jadi di sini saya akan membacakan materi pada slide 9. Penyebab PEW di CKD, diet asupan gizi pada pasien CKD. Penyebab sering dan penting PEW pada pasien CKD, terutama tidak memadai asupan protein dan energi makanan. Sebuah faktor utama untuk asupan makanan yang tidak memadai pada pasien ini adalah anoreksia. 6. Selain itu, hilangnya nutrisi tambahan selama dialisis seperti peritoneal, seperti asam amino, beberapa peptida, darah, vitamin, elemen, dan glukosa,
lebih lanjut dapat mempengaruhi pasien tersebut untuk peningkatan risiko PEW. Protein direkomendasikan minimum energi dan asupan mineral untuk penyakit ginjal kronis atau CKD dan pasien dialisis pemeliharaan. Selanjutnya adalah meningkatkan asupan protein harus memperhitungkan kandungan fosfor dari sumber protein tertentu dan nutrisi lainnya. Peningkatan serum fosfor, terutama setelah peningkatan asupan protein, biasanya sederhana dan mungkin terutama disebabkan fosfor yang terkandung dalam aditif atau pengawet dari makanan olahan. Ada sebuah tabel yang menjelaskan tentang non-dialisis CKD, hemodialisis, dan dialisis pariental. Yang pertama ada protein, kedua energi, ketiga sodium, keempat kalium, dan kelima fosfor. Pada tabel tersebut sudah tertera keterangan. 5. Meminimalkan dosis dialisis. Penyebab sering dan pentingnya PEW pada pasien CKD, terutama mereka pada pemeliharaan dialisis, dosis minimal dialisis telah direkomendasikan untuk mempertahankan optimal diet asupan gizi. Dalam studi HEMO, dosis yang lebih tinggi disampaikan dialisis adalah EKT per V 1,53 kurang lebih 0,9, tidak dicegah atau dibalik penurunan beberapa indeks status gizi pada pasien MHD lazim dibandingkan dengan dosis konvensional dialisis, atau EKT per V 1,16 kurang lebih 0,8. Pada pasien PD, sidang ADMEC tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penandaan gizi antara subjek secara acak untuk mengontrol versus izin tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apa yang saat ini dianggap dialisis yang menandai di beberapa pedoman cukup untuk mempertahankan status gizi. Baik, untuk selanjutnya adalah pembahasan. Pemborosan energi protein adalah umum pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau CKD dan berhubungan dengan hasil klinis yang merugikan, terutama pada faktor individu yang menerima terapi pemeliharaan dialisis. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi status gizi dan metabolik pasien CKD yang membutuhkan kombinasi manuver seperti terapi mencegah atau mengembalikan energi protein dan energi deplesi dengan melakukan tindakan mengoptimalkan gizi makanan, perawatan yang tepat dari gangguan metabolik gizi seperti asidosis metabolik. Kemudian terdapat faktor-faktor resiko yang mempengaruhi hasil penyakit ginjal kronis atau CKD. Yang pertama, pemeliharaan dialisis. Yang kedua, keadaan gangguan metabolik dan gizi yang lebih tepat disebut dengan wasting protein energi. Gagal ginjal kronis dapat didefinisikan sebagai kerusakan ginjal yang irreversibel atau tidak dapat dikembalikan ke seperti semula. Ini apabila laju dari filtrasi di glomerulus itu di bawah 60 ml per min per 1,73 meter kuadrat dan telah berlangsung selama 3 bulan. Penyakit ginjal kronis ini tidak dapat disembuhkan, tetapi ini membutuhkan waktu pengobatan dalam jangka waktu lama. Di sini dalam kondisi tersebut diperlukan terapi pengganti untuk dapat mempertahankan hidup si penderita. Terapi yang dapat diberikan yaitu terapi hemodialisis, peritoneal dialisis, dan transplantasi ginjal. Akibat dari ginjal yang tidak dapat berfungsi secara optimal dapat menyebabkan protein yang seharusnya tidak dapat lolos itu dapat lolos dalam jumlah yang besar, sehingga pasien tersebut dapat mengalami pemborosan energi protein. Lalu di sini
Penyebab sering dan penting terjadinya pemborosan energi protein itu tuh terutama pada mereka yang sedang menerima pemeliharaan dialisis, tidak memadai asupan proteinnya dan energi makanan. Faktor utama untuk asupan makanan yang tidak memadai pada pasien ini adalah anoreksia. Anoreksia ini dapat berkembang sebagai akibat dari retensi racun uremik, prosedur dialisis, penyakit penyerta, peradangan, asidemia itu tuh pH darah rendah, dan atau penyakit kardiovaskular. Lalu di sini asupan gizi yang tidak memadai dapat menyebabkan penyakit komorbiditas. Penyakit komorbiditas itu adalah penyakit penyerta yang mempengaruhi fungsi pencernaan, depresi, cepat kenyang dengan infus cairan peritoneal, dan penyerapan glukosa peritoneal di dialisis peritoneal. Selain itu, juga dapat hilangnya nutrisi tambahan selama dialisis, seperti asam amino, beberapa peptida, darah, vitamin, elemen, dan glukosa. Lebih lanjut, dapat mempengaruhi pasien tersebut untuk meningkatkan risiko PEW atau pemborosan energi protein. Sehingga di sini terkait dengan penyakit gagal ginjal kronik, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang menderita penyakit tersebut, maka akan terjadi kehilangan fungsi ginjal di mana bagian-bagian organ ginjal tersebut mengalami disfungsional yang mengakibatkan pemborosan energi protein. Konsekuensi dari penyakit pemborosan energi protein ini dapat menyebabkan seseorang tersebut mengalami infeksi, penyakit kardiovaskular, kelemahan, dan depresi. Pembahasan dari kelompok kami tadi, kami memberikan kesimpulan dari masalah pemborosan energi protein pada pasien penyakit ginjal. Disimpulkan bahwa pemborosan energi protein PEW umum terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal kronis CKD dan berhubungan dengan hasil klinis yang merugikan terutama pada individu yang menerima terapi pemeliharaan dialisis. Asupan berlebihan protein mampu memicu konferensi protein menjadi lemak gula, sehingga menyebabkan PEW pada pasien CKD, terutama mereka yang memelihara dialisis. Tidak memadai asupan protein dan makanan. Terkait penyakit ginjal kronis menunjukkan bahwa ketika seseorang menderita penyakit tersebut, maka akan terjadi kehilangan fungsi ginjal di mana bagian organ ginjal mengalami fungsi disfungsional yang mengakibatkan pemborosan energi. Di sini saya akan melanjutkan tentang kesimpulan. Gagal ginjal kronik merupakan suatu penyakit yang berjalan progresif dan lambat berlangsung dalam beberapa tahun. Dimulai dengan penurunan cadangan ginjal, insufisiensi ginjal, gagal ginjal, penyakit ginjal tingkat akhir yang disertai dengan komplikasi-komplikasi target organ, dan akhirnya menyebabkan kematian. Untuk memperlambat gagal ginjal kronik menjadi gagal ginjal terminal, yaitu dilakukan diagnosa dini, yaitu dengan melihat gambaran klinis, laboratorium sederhana, dan segera memperbaiki keadaan komplikasi yang terjadi. Biasanya, penyakit gagal ginjal kronik yang ditujukan dengan adanya peningkatan kadar ureum dalam darah seringkali terjadi pada orang dengan rentan usia 36-45 tahun. Selain itu juga dilihat dari jenis kelaminnya, kasus gagal ginjal lebih cenderung menyerang laki-laki. Penjelasan dari kelompok kami tadi, kami memberikan saran penderita gagal ginjal akut memiliki nilai urium yang tinggi dan diharapkan dapat menurunkan kadar uriumnya dengan cara melakukan pemeriksaan laboratorium rutin untuk mengetahui kadar urium dan juga mengetahui fungsi ginjal agar dapat diambil tindakan yang tepat dalam penatalaksanaan pengobatan penyakit.
Terima kasih. Baik teman-teman, itu materi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, untuk selanjutnya saya rasa cukup untuk materinya. Apabila ada kesalahan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.